kita melihat bahwa inisiatif dari digitalisasi ya, digitalisasi sistem pembayaran ini itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi terjadi di negara-negara yang lainnya juga. Jadi negara seperti Thailand, negara seperti Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, itu semua sudah melakukan proses digitalisasi sistem pembayaran. Dan ini kita sendiri melihat akselerasinya sangat baik di regional lainnya semua. Jadi itu sebenarnya make sense juga bahwa kedepannya kita melihat gimana supaya kita bisa bekerja sama antar negara sehingga masing-masing dari sistem pembayaran itu bisa diterima dengan negara-negara yang lainnya semua. Kalau kita melihat sendiri bahwa ini adalah hal yang positif untuk pengguna, apalagi kalau mereka sering bertravel di antara region. Dan kita melihat bahwa dari Central Bank, dari Bank Indonesia gitu, Central Bank kami juga sedang menginisiatifkan kerjasama, contohnya dengan Thailand. Kita juga melihat dengan upaya kerjasamanya dengan negara yang lainnya semua. Saya sih berharap sekali bahwa ini bisa berlangsung dengan lebih cepat sehingga kita melihat bahwa proses digitalisasi itu juga sudah menjadi lebih komplit. Jadi tidak cuma bisa di domestik, bisa juga bisa dipakai ke cross border. Baik, kesiapan Dana sendiri seperti apa untuk kerjasama dengan lintas negara ini? Kami sih sangat suportif dan kami sudah ready, bisa dibilang. Kita juga termasuk dalam working group untuk proses kerjasama antar negara untuk bisa piloting gitu ya. Dari sisi kami, kita sudah siapkan infrastrukturnya, untuk scalability-nya, untuk keamanannya, untuk juga transaksi protection, untuk data protection, itu semua kita sudah siap. Baik, kita akan beralih ke OVO. Pak Karania, kalau di OVO seperti apa kesiapannya terkait dengan kris lintas negara ini? Setuju sama Vincent ya, jadi ini juga salah satu inisiatif yang saya kira sangat strategik. Cuma saya kemarin karena kepotong COVID sehingga mobilitas terganggu gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat mungkin setahun sebelum COVID kita sudah melihat terjadi meningkatnya ya arus dana atau transaksi yang berkarakteristik dengan cross border transaction. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat Bank Indonesia kan sekarang menyasar 4 negara ya, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Saudi Arabia. Saya kira dari keempat negara itu kita melihat bahwa memang ini adalah negara-negara di mana kita memiliki banyak pekerja migran. Kemudian juga Saudi tentu merupakan pusat dari Mekah ya, di mana teman-teman umat Muslim banyak sekali dan ini akan kembali dibuka kan ya. Saya kira sudah mulai dibuka umroh dan haji, dan itu saya kira akan sangat potensial gitu untuk menjadi pilot project dari cross border kris ini. Nah, berkaitan dengan itu tadi saya ingin menyinggung soal limit gitu ya. Nanti mungkin Vincent juga bisa menambahkan. Nah, saya kira penting sekali. Mungkin kami juga bersama teman-teman di sistem pembayaran dan juga perbankan sebetulnya memang sudah mengusulkan agar limit dari e-money ini barangkali bisa dipertimbangkan untuk ditinjau kembali gitu ya oleh Bank Indonesia. Sekarang untuk yang KYC user itu kan maksimal balance-nya hanya bisa 10 juta ya. Nah, tetapi kalau kita kaitkan dengan cross border, kelihatannya 10 juta ini barangkali tidak lagi memadai. Nah, saya ingin memberikan beberapa use cases lain gitu ya. Saya juga kebetulan co-founder dan CEO dari Bareksa, ini investment platform. Nah, pengalaman kami dulu online investment itu bertumpu pada transfer bank gitu. Nah, kemudian kami melakukan pilot project, melakukan integrasi dengan OVO, dan ternyata adopsinya bagus sekali. 55% dari subscription transaction atau subscription order untuk mutual funds dan lainnya itu user atau nasabah itu memilih menggunakan uang elektronik karena kan sangat seamless, sangat simple, kemudian ada instant verification dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat ticket size dari investment itu sekarang tuh naik terus. Jadi investment bukan hanya 500.000 sejuta gitu ya, tapi sekarang sudah banyak sekali orang invest gitu secara online
di kisaran ratusan juta dan bahkan miliaran rupiah, bahkan puluhan miliar rupiah. Nah, ini saya kira sudah menuntut, dan kalau kita lihat juga di e-commerce juga begitu ya, ticket size, kalau saya lihat data di OVO, saya kira juga demikian di Dana, itu kita melihat bahwa basket size dari transaksi yang menggunakan e-money itu terus naik gitu, seiring Baik, dengan semakin populernya e-money dan baik. kris. Dan ini karena itu saya kira barangkali Bank Indonesia bisa consider untuk mulai menaikkan limit e-money ini.